Halo semua, selamat datang kembali di channel kesayangan Populernesia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami dunia intelijen dan taktik militer yang seringkali luput dari pemberitaan media. Kita akan membedah strategi canggih Israel dalam menghadapi Hizbullah dan Hamas. Ini bukan sekadar cerita tentang rudal dan bom, melainkan sebuah permainan catur yang rumit, di mana setiap gerakan dirancang dengan presisi untuk mendahului lawan. Siap-siap, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang konflik di Timur Tengah. Tapi pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara strategi dan taktik. Strategi mengacu pada gambaran besar. Ini adalah rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks perang yang lebih luas. Di sisi lain, taktik terkait dengan tindakan dan gerakan tertentu yang terjadi di lapangan. Umumnya bersifat jangka pendek untuk dieksekusi di lapangan. Melalui analisis yang telah saya buat, kita akan menemukan bagaimana kedua aktor ini dengan realitas dan sumber daya yang sangat berbeda, telah mengembangkan dan mengadaptasi pendekatan mereka untuk berperang. Mari kita mulai dengan strategi dan taktik militer. Doktrin militer pasukan pertahanan Israel tidak memiliki nama tertentu seperti doktrin militer terkenal lainnya di dunia. Namun ada dokumen dan strategi kunci yang telah mendefinisikan kebijakan pertahanan Israel secara menyeluruh selama bertahun-tahun. Dokumen ini terus dimodifikasi hingga hari ini, setelah Perang 6 Hari dan Perang Yom Kippur pada tahun 1960-an dan 1970-an. Israel menyadari perlunya perubahan taktik dan strategi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan keamanan, terutama dengan ancaman konvensional yang disampaikan oleh Hamas dan Hizbullah. Israel masih harus beradaptasi dan pendekatan defensif sangat penting. Anda harus memahami bahwa meskipun ada dokumen dan strategi yang memandu kebijakan pertahanan Israel, doktrin ini mengalami evolusi yang konstan disebabkan oleh perubahan ancaman di wilayah tersebut. Tidak semua rincian spesifik dari doktrin dan strategi bersifat publik karena alasan keamanan nasional. Kami sebutkan bahwa pertahanan Israel sedang berjuang di antara musuh utama yang dihadapi di Timur Tengah. Di antaranya adalah Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, entitas negara Palestina, serta Iran dan kelompok jihad di Semenanjung Sinai. Musuh-musuh ini menggunakan berbagai taktik termasuk serangan dengan konstruksi roket dan rudal, terowongan ofensif, serangan teror, serta tantangan diplomatik dan citra di tingkat internasional. Strategi Israel terhadap Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza memiliki benang merah yang sama, yaitu mengombinasikan kekuatan militer yang luar biasa dengan kecerdasan yang taktis. Namun, karena perbedaan medan dan karakteristik musuh, taktik yang diterapkan pun sangat berbeda. Mari kita mulai dengan Hizbullah. Organisasi yang berakar kuat di Lebanon ini memiliki struktur yang lebih mirip tentara, didukung oleh Iran dengan persenjataan canggih. Respons Israel terhadap ancaman ini adalah membangun sebuah benteng teknologi. Garis perbatasan utara dipenuhi sensor, drone pengintai, dan sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, yang disesuaikan untuk menghadapi hujan roket yang bisa dilancarkan Hizbullah kapan saja. Namun, taktik yang paling menarik adalah perang di balik layar. Israel secara aktif melakukan operasi siber untuk mengganggu sistem komunikasi Hizbullah. Mereka menyusup ke jaringan internal, menyebarkan informasi palsu, dan bahkan memanipulasi data untuk menimbulkan kebingungan di antara komandan Hizbullah. Selain itu, Israel juga menggunakan taktik pembunuhan terarah terhadap pemimpin-pemimpin kunci Hizbullah, seringkali menggunakan serangan drone yang presisi untuk melumpuhkan rantai komando musuh. Ini adalah strategi yang bertujuan untuk merusak moral dan efisiensi operasional tanpa harus melancarkan perang skala besar. Berbeda dengan Hizbullah, Hamas di Gaza menghadapi situasi yang lebih unik. Gaza adalah area yang padat penduduknya dengan jaringan terowongan bawah tanah yang masif. Terowongan ini, yang disebut Metro Hamas, adalah tantangan terbesar bagi Israel. Untuk mengatasi hal ini, Israel mengembangkan teknologi khusus seperti sensor seismik yang mampu mendeteksi aktivitas penggalian di bawah tanah dan bahkan robot otonom yang bisa menjelajah terowongan untuk memetakan dan menetralisir ancaman. Selain itu, Israel juga memanfaatkan teknologi pengepungan yang ketat di sekitar Gaza. Ini bukan hanya tentang blokade fisik, tetapi juga blokade digital dan ekonomi. Israel mengontrol pasokan listrik, air, dan bahkan akses internet, menjadikan Gaza sebuah area yang sangat bergantung pada mereka. Strategi ini, meskipun kontroversial,
bertujuan untuk membatasi kemampuan Hamas dalam membangun kembali infrastruktur militer mereka dan mempersulit kehidupan sehari-hari warga sipil, dengan harapan dapat menciptakan tekanan internal terhadap Hamas. Israel juga menggunakan taktik perang psikologis yang sangat canggih. Melalui media sosial dan pesan instan, mereka menyebarkan peringatan kepada warga sipil di Gaza sebelum serangan udara. Pesan-pesan ini seringkali berisi koordinat target yang akan diserang, mendorong warga untuk mengungsi dan dengan demikian, mengurangi korban sipil, sambil pada saat yang sama, menciptakan narasi bahwa Hamas menggunakan warga sebagai tameng. Taktik ini tidak hanya memengaruhi moral lawan, tetapi juga membentuk opini publik internasional. Israel seperti yang telah kita lihat dan ketahui, dilengkapi dengan teknologi mutakhir mulai dari peralatan baru untuk pertempuran darat, kapal selam hingga akuisisi pesawat tempur F-35 dan drone militer. Untuk pertempuran di masa depan, kekuatan darat Israel harus berubah untuk menghadapi ancaman. Yang menjadi dasar rencana ini, tantangan yang dihadapi dalam Perang Lebanon 2006 di mana kelompok bersenjata menyebabkan masalah serius bagi pasukan pertahanan Israel dengan taktik gerilya. Itu menjadi dasar Israel memperbaiki masalah dalam peperangan dan membuat tentara Israel lebih kuat sekarang. Beberapa insiden yang mungkin yang paling penting dan menonjol adalah selama operasi marginal pelindung pada tahun 2014 di Gaza. Ketika dilaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel menggunakan kode Hannibal setelah dugaan penangkapan seorang tentara. Doktrin Hannibal telah menjadi subjek banyak kontroversi. Sementara beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah respons yang diperlukan terhadap taktik kelompok militan yang beroperasi di daerah sipil yang padat. Sedangkan beberapa orang lain menganggapnya sebagai pelanggaran hukum perang. Terutama karena tingginya korban jiwa yang ditimbulkan yang melibatkan pasukan pertahanan Israel. Mereka juga telah mengembangkan serangkaian taktik canggih selama bertahun-tahun, khususnya terhadap serangan asimetris yang berlokasi di perkotaan dengan kelompok bersenjata. Israel juga sering menggunakan beberapa taktik ini yang sangat berhasil di lapangan. Yang pertama ada taktik rough knocking yang sering dipakai. Sebelum melakukan serangan udara, pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza telah menggunakan taktik yang dikenal sebagai rough knocking yang melibatkan peluncuran bom atau rudal kecil berisi bahan peledak ke atap sebuah bangunan sebagai pemberi peringatan bagi warga sipil di dalam gedung untuk mengungsi sebelum serangan yang sebenarnya. Meskipun dari apa yang terlihat di lapangan kegunaannya sebagai peringatan tidak lagi umum di kemudian hari. Taktik kedua adalah pembangunan terowongan. Mereka membangun terowongan yang luas di dalam jalur Gaza dan ke Israel untuk melakukan serangan dan memindahkan perbekalan. Jadi pasukan pertahanan Israel telah mengembangkan taktik khusus untuk mendeteksi, menetralisir dan menghancurkan terowongan ini, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk menemukannya serta operasi darat khusus. Untuk mengatasi ancaman bawah tanah. Yang ketiga adalah operasi Mistar yang dikenal sebagai RFM. IDF memiliki unit yang berspesialisasi dalam operasi rahasia di dalam wilayah Palestina. Para prajurit ini dikenal sebagai Mistar VM, di mana mereka berdandan seperti warga Arab dan menjalankan misi penangkapan intelijen atau netralisasi terhadap tujuan tertentu di wilayah yang padat penduduk. Yang keempat, kita memiliki taktik sabu pengaman. Dalam perang perkotaan, taktik ini digunakan untuk meminimalkan korban sipil dan melindungi pasukan sendiri di lingkungan perkotaan. Pasukan pertahanan Israel terkadang memasang sabu pengaman di sekitar tujuan yang menjadi sasaran. Dengan penggunaan artileri dan kendaraan infanter lapis baja. Dalam operasi terkoordinasi ini, bertujuan untuk mengisolasi area tertentu memungkinkan kontrol yang lebih tepat di medan perang dan mengurangi kemungkinan bahwa para musuh melarikan diri atau menerima bala bantuan. Yang kelima adalah taktik unik yang bukan berasal dari pertempuran langsung, tetapi mendasar bagi struktur IDF, yaitu pemanfaatan sejumlah besar tentara wajib militer dan cadangan yang dapat dimobilisasi dengan cepat dalam waktu hanya beberapa hari. Jumlah cadangan yang besar memungkinkan kekuatan pertahanan Israel bertambah secara signifikan. Kapasitas militer Israel sangat penting dalam konflik seperti ini. Saat ini perlu disebutkan bahwa dinas militer adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan sebagai taktik terakhir. Israel juga memiliki integrasi unit intelijen dengan unit tempur pasukan pertahanan Israel, yang telah memberikan penekanan khusus pada integrasi unit intelijen dekat dengan pertarungan secara real-time. Ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan pertempuran dan pengambilan keputusan yang lebih informasi.
Di sisi lain tidak pernah ada organisasi Palestina dengan struktur ganda. Semua taktik ini, baik terhadap Hizbullah maupun Hamas, menunjukkan satu hal, Israel tidak hanya mengandalkan kekuatan militer yang brutal, tetapi juga kecerdasan adaptif yang terus-menerus berevolusi. Mereka memahami bahwa dalam perang modern, informasi adalah senjata yang sama mematikannya dengan rudal. Mereka mengubah medan pertempuran menjadi papan catur digital, di mana setiap langkah dipikirkan jauh ke depan. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini akan selamanya efektif? Ataukah musuh-musuh mereka juga sedang mengembangkan taktik balasan yang tak kalah canggih? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Yeah.